Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 21755-038. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Pak Rusmianto, SE, MSI. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenal istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama yaitu ada uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. UP digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua, ganti uang atau GU. Uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Yang ketiga, tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Selanjutnya ada pembayaran LS atau mekanisme LS, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima, pembayaran UP atau mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Selanjutnya ada surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPPUP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPPUP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Yang kedua ada SPPGU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SP. Penggunaan yang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambah uang, yaitu kebutuhan mendesak UP tidak cukup lalu mengajukan SPPTU. Selanjutnya yang terakhir ada SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung. SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPPLS ada dua, yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan. Yang kedua ada SPPLS untuk barang dan jasa. Untuk SPPLS untuk gaji dan tunjangan, contohnya orang tua kerja di dinas kesehatan yang bayarnya bukan dari dinas kesehatannya tapi BUD-nya dan bukan dari SKPD. Selanjutnya ada metode pembayaran. Yang pertama ada LS. Pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPMLS. Yang kedua ada beban UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja barang adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, termasuk ke dalam PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 ada 3 klasifikasi belanja. Yang pertama belanja operasi, yang kedua belanja modal atau memperoleh aset tetap, dan yang ketiga ada belanja tak terduga. Belanja operasi contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal, contohnya itu seperti perbaikan jalan ataupun irigasi. Yang ketiga ada belanja tak terduga, contohnya itu seperti bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Untuk pencatatan barang dan jasa, jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal seperti belanja pada estimasi perubahan SAL.
Selanjutnya akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, menurut PP nomor 71 tahun 2010. Contoh dari klasifikasi beban yaitu ada 4. Yang pertama ada beban operasi. Contoh beban operasi itu beban pegawai, beban barang, dan beban subsidi. Dan yang kedua ada beban transfer. Contohnya itu bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, dan bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Yang ketiga ada beban non-operasional. Contoh beban non-operasional itu defisit penjualan aset non transfer, penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat yaitu beban luar biasa. Contoh dari beban luar biasa itu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggarannya, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Ya, pertama adanya timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Untuk pencatatan beban, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD itu contohnya seperti beban pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya ada kas di bendahara penerimaan pada RKPPKD. Selanjutnya yaitu contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD yaitu beban pada RKPPKD. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh dari persediaan itu yaitu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan amunisi lainnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dalam memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajarnya. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Nah, untuk pencatatan persediaan yaitu contoh pencatatan jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Dibayarkan gaji bulan September 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebesar 350 juta menggunakan mekanisme LS. Jurnal yang pertama yaitu untuk di pembukuan SKPD. Yang pertama ada jurnal LA yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 350 juta. Untuk jurnal LO yaitu beban pegawai pada RKPPKD sebesar 350 juta. Selanjutnya ada pembukuan PPKD. Dalam pembukuan PPKD itu jurnalnya hanya jurnal LO yaitu RKS KPD pada kas di kas daerah sebesar 350 juta. Selanjutnya contoh soal selanjutnya itu dibeli perlengkapan kantor sebesar 110 juta oleh Dinas Kesehatan menggunakan mekanisme UP dan GU. Untuk yang pertama yaitu pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Ya, untuk jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan SAL sebesar 110 juta. Untuk jurnal LO yaitu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 110 juta.
Selanjutnya, pada pembukuan SKPD saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU yaitu jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 110 juta. Dan untuk pembukaan PPKD dalam jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas di daerah sebesar 110 juta. Selanjutnya, contoh soal pada akhir tahun 2023 persediaan yang tersisa sebanyak 15 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 10 juta. Nah, itu hanya ada di jurnal LO yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 5 juta. Yaitu selisihnya pada persediaan yang tersisa sebanyak 15 juta sedangkan di neraca saldo 10 juta. Pada akhir tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2023, persediaan yang tersisa sebanyak 8 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 11 juta. Jurnal LO-nya yaitu beban persediaan pada persediaan sebesar 3 juta. Itu selisih dari 11 juta ke 8 juta. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.